Ketika melihat tampilan visualnya, rasanya semua orang setuju, bahkan tidak ada yang membantah kalau film The Plot ini punya visual yang memukau, ditambah lagi dengan aktor terkenal kelas internasional yang di Korea Selatan termasuk aktor kelas elit. Sayangnya, kehebatan kamera dalam tampilan film ini tidak didukung oleh penulisan cerita yang detail. Bahkan, cara eksekusi ceritanya pun sangat kurang maksimal, sehingga selama 99 menit film berjalan, penonton seperti terjebak di antara kebosanan dan penasaran. Bagus di awal, hancur di akhir. Seperti itulah kenyataannya. Film ini adalah hasil adaptasi dari film hit asal Hong Kong berjudul Accident yang tayang pada tahun 2009 lalu. Dengan kesuksesan dan keseruan film sebelumnya, sangat wajar banyak pihak berharap kalau film ini akan mendapatkan perjalanan yang sama, bahkan harusnya lebih dari film sebelumnya. Jika dibandingkan dengan film pendahulunya, di bagian awalnya saja sebenarnya terlihat menjanjikan. Kehebatannya dan keseruannya bahkan bisa dikatakan penonton punya ekspektasi lebih. Dengan tampilan visual kamera modern, membuat sinematografi dan cerita awalnya serupa dengan film sebelumnya. Bahkan di awal-awal ini, sinematografi dan scoring film The Plot terasa jauh lebih unggul. Sayangnya, keindahan visual gambar tidak dipertahankan oleh sinematografer atau DOP, Director of Photography-nya, seolah film ini tidak berhasil memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menciptakan visualisasi yang selaras dengan intrik gelap sesuai genre crime thriller. Gambar-gambar yang disajikan seolah keluar dari konsep mencekam khas film-film thriller. Harapannya, film yang berkisah tentang pemimpin kelompok pembunuh bayaran yang mencari tahu penyebab kematian adiknya diharapkan akan menghadirkan berbagai adegan menegangkan penuh kejutan. Sayangnya, awal yang terlihat menjanjikan itu malah melaju dengan tergesa-gesa, seolah-olah film ini kelelahan berlari di awal dan akhirnya melambat dan lelah ketika berada di pertengahan cerita. Harapan seru yang akhirnya menguapkan ekspektasi. Bahkan ketika masih berada di tengah jalan cerita, kebosanan pun mulai melanda. Satu-satunya yang membuat film ini masih terselamatkan adalah dengan adanya masalah dan teka-tekinya. Hal-hal menarik seperti itulah yang setidaknya membuat penonton tetap mencoba bertahan duduk hingga akhir. Walau wajah-wajah yang keluar dari gedung bioskop bisa dikatakan setelah melihat adegan akhirnya juga sama sekali tidak puas. Besar permasalahan film ini rasanya berada di alur ceritanya yang maju mundur. Memang ini memacu penonton untuk berpikir, namun sejak memasuki babak pertengahan film The Plot ini, rasa penasaran seolah hilang dan teraduk-aduk dengan rasa bosan yang merayap. Lama-kelamaan seperti hilanglah minat bangga menonton film ini, alih-alih bisa mendapatkan jawaban atau setidaknya penjelasan atas teka-tekinya. Alur ceritanya semakin ke akhir malah semakin menjengkelkan. Sebenarnya film ini kaya dengan teka-teki menarik yang seharusnya bisa dieksplorasi lebih dalam lagi. Jika itu dimaksimalkan, mungkin penonton dapat memahami atau paling tidak meraba-raba seperti apa persoalan yang berkecamuk di pikiran para karakternya. Tidak kosong dan seolah semua yang dihadirkan sudah memang harus seperti itu saja kejadiannya. Kalau ini memang trik si sutradara yang dengan sengaja memaksa penonton agar menebak-nebak alur cerita apa yang sebenarnya terjadi di balik pikiran pemainnya, rasanya itu bukan hal yang menarik. Sudah melambat, bosan, berpikir untuk menebak pun rasanya sudah malas sekali. Lain halnya ketika hal-hal seperti itu, menebak dan membaca situasi yang terjadi adalah hal yang memang seru ketika dilakukan pada saat masih berada di awal film. Tapi saat menjelang pertengahan, sungguh itu bukan sesuatu yang menarik lagi, hingga kemudian semuanya berakhir hambar dan mengecewakan. Karena di akhir, apa yang dipertanyakan seolah tidak mendapat jawabannya. Dari sisi cerita, rasanya masalah utama ini ada di penulis naskah yang tanggung, serba setengah-setengah dan tidak maksimal. Hal itu terlihat jelas di mana
para pemeran pendukung seperti tidak memiliki porsi proporsional untuk karakter-karakter mereka. Hal seperti ini membuat pemeran utamanya tidak berkembang, karena sehebat apapun dia berakting akan hambar jika tidak didukung dengan latar belakang tokoh pendukungnya, motifnya, maupun perkembangan karakter-karakter lain sepanjang cerita. Lihat saja bagaimana para pemeran pendukung tidak lebih seperti karakter numpang lewat saja. Penggambaran mereka sangat dangkal, seolah karakter pendukung itu yang pada awalnya membuat kengerian dan ketegangan tiba-tiba hilang begitu saja dan menjadi biasa-biasa saja. Hal itu yang kemudian membuat kehadiran para pendukung ini terasa sia-sia, apalagi pemeran utamanya dikisahkan setiap bertemu dengan orang selalu memperlihatkan rasa curiga. Coba saja perhatikan, karakter ini dibuat sangat mudah meninggalkan jejak curiga pada semua karakter yang ada. Entah kenapa film ini bukannya asik, malah alur cerita dan kecepatan film ini seperti mulai tidak karuan. Munculnya sekelompok geng yang seperti merampas seluruh isi layar film, dan screen time itu pun dibuat malah tambah tidak seru, malah tambah amburadul. Kedangkalan peran setiap karakter dan eksekusi cerita yang mengecewakan itu semuanya seperti kompak menghapus kesan cerita yang kuat pada awal-awal film. Bahkan genre crime thriller dengan serangkaian misi dan aksi pembunuhan sama sekali tidak membuat atau menghadirkan ketegangannya. Kalau seperti ini, sejujurnya sangat disayangkan kalau ini dibuat film layar lebar. Eksekusi naskah The Plot yang seperti ini akan lebih baik dalam bentuk serial TV. Sutradara dan penulis naskah akan lebih leluasa dalam mengeksplorasi cerita tanpa terbebani dengan durasi di layar bioskop. Siapapun orang-orang yang berada di belakang layar ini, kalian belum berkelas naik ke layar lebar bioskop, apalagi untuk kelas internasional yang filmnya tayang di negara-negara luar, termasuk Indonesia.